Anam sebagai pemerhati hukum ya, dan praktisi hukum bisa melihat hal tersebut seperti apa, Pak? Ya, saya melihat dari 3 aspek karena ini adalah aspek hukum lingkungan. Yang pertama adalah aspek hukum pidana, karena memang di Undang-Undang Lingkungan itu jelas bahwa Pakar dan praktisi hukum Saipul Anam, SH, MH, dan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI kembali menyoroti 2 perusahaan tambang nikel yang diduga melakukan penyimpangan serta merampok sumber daya alam di perusahaan PT BUMN, PT Antam di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang kini mendapat sorotan publik, Jumat 25 Oktober 2022. 2 perusahaan itu diantara lain perusahaan yang beroperasi di Blok Madiodo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kini PT Trimega Pasifik Indonesia dan PT Lau Agung Mining, yang diduga telah melakukan penambangan dan perampokan di wilayah kawasan milik PT Karya Murni Sejahtera. Dalam catatan media saat mewawancarai sejumlah tokoh masyarakat, bahwa ternyata 2 perusahaan tersebut tak hanya beroperasi, tetapi benar-benar merampok lokasi-lokasi pekerjaan demi mendapatkan keuntungan pribadi oleh oknum-oknum 2 perusahaan tersebut. Hal tersebut di atas membuat sorotan dari sejumlah tokoh dan ahli hukum di bidangnya. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembangunan Energi Migas dan Minerba PBHMI Eko Haswana Baso dalam media Detik Sultra pada hari Rabu 9 Maret 2022 kemarin. Eko Hasmawa mengatakan, bagaimana tidak, pihaknya menemukan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan areal izin pinjam pakai, kawasan hutan milik PT KMS 27. Padahal perusahaan tersebut hampir setahun berhenti melakukan aktivitas, ungkapnya. Berdasarkan penelusuran, kegiatan pertambangan tersebut diduga dilakukan oleh PT TPI dan PT LAM. Aktivitas keduanya juga didukung oleh PT Cinta Jaya sebagai penyedia pelabuhan jeti penjualan hasil jerahan nikel ilegal tersebut. Eko juga mengatakan, beberapa waktu lalu kami temukan puluhan kendaraan dump truk sedang melakukan pemuatan ore nikel di dalam kawasan hutan area IPKH milik PT KMS 27 itu. Padahal hampir setahun perusahaan tersebut berhenti beraktivitas, ujarnya. Sementara itu, Dr. Saipul Anam menanggapi permasalahan di Konawe Utara terkait mafia pertambangan melibatkan beberapa perusahaan swasta dan BUMN. Salah satunya Antam sebagai masyarakat umum. Antara lain yang menjadi dugaan perusahaan tanpa izin dan yang diduga merampok sebagaimana kita lihat data di bawah yang dilansir beberapa media sebelumnya. Bahwa BUMN PT Antam juga sudah memberikan surat permohonan perlindungan hukum terhadap dugaan aktivitas penambangan tanpa izin atau illegal mining di wilayah IUP PT Antam, Blok Madiodo, La Solo, La Lindu antara lain. Saipul juga mengatakan ada 3 aspek yang terkait dalam kasus tersebut karena termasuk dalam hukum lingkungan. Pertama, aspek hukum pidana dalam Undang-Undang Lingkungan terkait perizinan apabila perusahaan atau perorangan yang melakukan eksplorasi, aparat penegak hukum dapat melakukan pengusutan, penyidikan mengenai eksplorasi yang dilakukan oleh siapapun, bahkan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan, ungkapnya. Jadi pidananya tidak hanya kepada redaksi tetapi juga terhadap korporasi, bisa jadi korporasinya dilakukan pencabutan izin usaha atau bahkan pencabutan SK Kemenkumham, papar Saipul. Namun yang kedua, aspek hukum administrasi negara. Negara harus hadir ketika adanya eksplorasi atau mereka yang melakukan penambangan tanpa izin dari otoritas terkait atau ilegal. Pemerintah harus hadir melakukan pengusutan terkait eksplorasi yang dilakukan oleh oknum-oknum atau perusahaan, sehingga pemerintah bisa merekomendasikan atau bahkan bisa mencabut izin yang diberikan oleh instansi terkait oleh karena adanya eksplorasi tersebut.
Yang ketiga, aspek hukum perdata. Hal ini berkaitan dengan strict liability yang ada dalam hukum perdata sehingga pihak-pihak yang merasa memiliki izin atau proses penambangan tersebut dapat melakukan penggugatan secara perdata ke pengadilan. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi siapapun yang melakukan eksplorasi terhadap pertambangan untuk lari dari tanggung jawabnya terhadap perbuatan melawan hukum tersebut. Namun terkait perizinan perusahaan yang diberikan oleh Antam, Saipul Anam berpendapat Antam tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut harus memperoleh perizinan secara lengkap dari Kementerian Lingkungan Hidup atau misalnya pertambangan emas harus memiliki izin dari Kementerian SDM dan kementerian lainnya. Dalam mengeluarkan izin tambang tidak cukup perusahaan tersebut hanya mendapatkan perizinan dari Antam kecuali terjadi semacam KSO atau kerjasama. Saipul menegaskan bahwa ini adalah permasalahan hukum yang serius, apalagi pasca diterbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Mestinya perusahaan atau oknum yang melakukan eksplorasi mendapatkan proses perizinan yang ketat dari pemerintah. Dia berharap agar kasus ini bisa diusut oleh pihak kepolisian, baik itu Kapolres, Polda, atau bahkan Mabes Polri, melalui Bareskrimnya, melakukan pengusutan terhadap pelaku tambang liar yang mencurigakan tersebut. Untuk itu pihaknya meminta Polri, Kementerian SDM RI bersama Kementerian LHK RI untuk memproses Direktur PT LAM, Direktur PT TPI, beserta Direktur PT Cinta Jaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dugaan kejahatan dan perampokan ini harapnya. Hingga berita ini ditayangkan, tim jurnalis kami belum dapat mengkonfirmasi keempat perusahaan tambang nikel tersebut. Demikian dapat kami sampaikan 25 Oktober 2022 dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tim Liputan Detik Indonesia melaporkan. Izin dari Kementerian SDM maupun kementerian-kementerian lainnya yang kemudian memang berwenang untuk mengeluarkan perizinan tadi. Jadi tidak cukup kemudian yang bersangkutan hanya mendapatkan perizinan dari Antam, kecuali misalnya terjadi semacam KSO atau kerjasama atau joint venture antara PT Antam dengan PT-PT yang kemudian melakukan eksploitasi atau dugaan eksploitasi tadi, seperti itu. Berarti ini masalah ya? Oknum-oknum yang diduga merampok di lingkungan di wilayah tersebut. Jelas ini persoalan hukum yang sangat serius karena ini apalagi pasca diterbitkan.